Episode diawali dengan Kanegon yang sedang live streaming dan terlihat di live-nya orang-orang di sana menyawernya dengan jumlah yang banyak. Yuma yang sedang dalam perjalanan ke skip melihat toko sepedanya yang tutup dan juga orang-orang di sana ramai melihat live stream Kanegon yang menyawernya menggunakan aplikasi HoshiPay. Jadi aplikasi HoshiPay ini merupakan aplikasi pembayar digital serupa dengan GoPay dan Dana, sekaligus bisa buat saweran atau donasi mirip seperti Saweria dan juga traktir. Saat Yuma sampai ke skip, tiba-tiba di sana terlihat seperti listrik yang padam sampai Yopi juga ikut padam. Soalnya ini perintah dari markas di kota Hashimoto terjadi penaikan harga. Mendengar itu Yuma jadi bingung caranya untuk berhemat karena dia juga kudu atur buat kesehariannya dan juga kudu kasih ke neneknya. Su juga datang memotivasinya dan mengajaknya untuk mengumpulkan uang lewat HoshiPay dengan cara live streaming. So mereka pun melakukan live streaming dengan ala-ala Vitoboard dan juga green screen yang ala kadarnya. Namun lucunya subscribernya nggak ada yang bertambah, apalagi juga yang ngedonate. Mati itu Su berencana untuk menampilkan informasi kayu dari skip, tapi itu caranya yang gila dan ngeri-ngeri sedap sih, karena itu informasi rahasia coy. Jadi di sini dilihat sifat Shu jadi berubah kalau sudah bahas kopi. Hero Shiban yang melihat itu menyarankan mereka untuk ikuti arus saja dengan cara mencoba tiru streamer populer yang salah satunya adalah Internet Kanegon, yang gimana live-nya banyak banget mendapatkan saweran. Saat itu juga skip mendapat telepon yang ternyata itu dari CEO HoshiPay bernama Kanao Dogane, sekaligus ia juga yang menciptakan Kanegon dalam bentuk AI. Alasan ia memanggil skip karena Kanegon jadi gila, soalnya Kanegon mendapat saweran dari HoshiPay namun tidak menggunakannya untuk perputaran. Ya semacam kayak belanja untuk keperluan untuk belanja dia lah. Akibat itu Hashimoto terjadi inflasi dan kenaikan drastis. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, mereka harus memberi data pelajaran ke Kanegon untuk menggunakan uangnya ke pasar dengan cara menangkapnya. Tapi karena itu merupakan kaiju AI, bingung dong cara nangkapnya gimana. So Rin dan juga Kanao memberitahu caranya dengan menangkapnya melalui dunia virtual yang letaknya ada di pesawat HoshiPay melayang di atas. Terlihat Kanegon pun selesai melakukan live stream dan kembali ke dunia virtual. Namun ia tidak bisa ke tempat lain karena Rin sudah memasuki virus penghalang di dunia virtualnya. Karena saking laparnya Kanegon, pesawat HoshiPay itu semakin mendekat ke arah Sui dan Yuma. Mereka berdua pun lari, namun tidak bagi Yuma yang langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk mencegah jatuhnya pesawat itu. Tiba-tiba Ultraman Arc ditakam oleh Kanegon ke dalam dunia virtual. Kanegon mengira Ultraman Arc itu uang, tapi pas dia mukul Arc keluar tuh uangnya. Di sini kocak banget dah. Kemudian Rin pun memasukkan Yuppie juga ke dalam dunia virtual untuk memberi data pelajaran ke Kanegon. Saat memberinya, Kanegon memuntahkannya karena pahit dan mengamuk saking laparnya. Kanegon pun menemukan dompet dana simpanan HoshiPay tepat di gedung yang ia hancurkannya. Kemudian ia menjadi sangat besar setelah memakannya. Lalu Arc dan Yopi yang melihatnya langsung lari dengan mode kendaraan, sekaligus Arc numpang naik juga. Kapan lagi kan lihat Ultraman naik motor kayak mainan bootleg Ultraman 3 tuh. Dikarenakan Kanegon yang semakin besar, Yopi pun menghilang sendirinya sampai Arc terjatuh. Ultraman Arc pun langsung berubah ke Luna Armor untuk memancing Kanegon dengan cara melemparkan Lunasaucernya yang Kanegon mengira itu uang. Saat Kanegon berhasil terpancing, Ultraman Arc pun mencampurkan data pelajaran itu ke Lunasaucernya dan dimasak ala-ala Master Chef. Lunasaucer itu membesar dan dilempar tepat ke dalam mulut Kanegon dan berhasil. Setelah Kanegon menelannya, Kanegon pun memuntahkan seisi uang yang sudah ia makan sampai keluar dari dunia virtual. Lucunya di sini Arc hampir lupa cara terbang. Hal itu disaksikan oleh semua orang yang menonton live-nya. Bahkan ada Shu Isido juga saking excitednya. Dan episode pun diakhiri oleh Yuma dan Shu yang kembali melakukan live streamingnya. Beruntung ada yang menyawernya dan Shu berubah menjadi Kanegon. Yap, overall episode ini sangat kocak banget. So ya, ini buat jadi penyegar biar yang gak harus serius-serius juga sih ya. Walaupun episode ini gak fokus ke konflik utama kayak Ozzy dan Monohorde udah dari beberapa episode kemarin sih, tapi juga yang dibawa di episode ini benar-benar gak maksa banget lah. Ya ini sangat memeable dan juga menghibur banget. Dijamin lu gak nyesel banget nonton ini. Soalnya jarang-jarang juga akan dapat episode full lawak kayak gini di era Reiwa. Jadi Internet Kanegon ini merupakan jenis baru Kanegon dalam bentuk AI bernama Internet Kanegon yang dibuat oleh Kanao Dogane. Dan jenis Kanegon ini juga merupakan yang pertama kalinya battle melawan Ultraman, kalau gua nggak salah ya. Soalnya sejauh ini kemunculan Kanegon gak ada pernah tuh lawan Ultraman. Terakhir pas comeback di Ultraman Z cuma buat jadi cameo recap gitu sih ya, pas Haruki nyeritain form Ultraman Z nya. Dan di episode ini juga sifat asli dari Shu Ishino benar-benar berbeda banget. Dari episode 1 sudah kelihatan banget sih ya. Cuma di episode ini full jadi berbeda banget. Kesan coolnya hampir gak ada di episode ini.
Karena seperti yang kita tahu, Shu Ishido kalau sudah bahas kopi, sifat aslinya keluar dan benar-benar jadi bukan Shu Ishido banget. Dan episode ini juga menjadi tribut untuk Ultra Q karena Kanegon ini pertama kali debut di Ultra Q. Mungkin gua bisa bahas itu di shorts kalau gua sempat ya, karena gak cuma di Ultra Q, Gridman dan Mebius juga masuk dikit sih ya. So nantiin aja, rating gua dari episode ini 9.5/10, menghibur dan bagus banget pastinya. So ya, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Ultrasotix. Dah.